Pastikan kalian sudah memegang buku tulis dan bolpen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome again to YouTube channel IPS MTSN 3 Jombang. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran kali ini yang masih sama dengan materi pada minggu lalu, yakni membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Sebelum pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja anak-anakku, materi kita pada hari ini yang akan kita pelajari secara detail adalah tentang letak dan luas Indonesia. Marilah kita simak tujuan pembelajarannya pada slide berikut ini. Perhatikan peta konsep berikut ini yang akan kita pelajari pada letak dan luas Indonesia ada 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang memiliki pengertian yakni garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu utara dan selatan, sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu barat dan timur. Adapun letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kalian akan mengetahui bahwa garis yang melintang pada 0 derajat merupakan garis khatulistiwa dan garis yang bujur pada 0 derajat adalah garis meridian. Berikut ini adalah posisi derajat letak astronomis di Indonesia. Nah, pengaruh letak astronomis Indonesia yang pertama, garis bujur menyebabkan Indonesia terbagi dalam 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT, di mana setiap pembagiannya selisih 1 jam. Kemudian yang kedua, garis lintang mempengaruhi pada iklim di Indonesia, curah hujan dan pemanasan matahari. Inilah dia siklus angin. Angin muson barat bertiup dari Asia ke Australia dan angin muson timur bertiup dari Australia ke Asia. Mari kita perhatikan anak panah dari 2 gambar peta siklus angin yang ada di Indonesia. Kita lihat yang atas adalah angin muson barat yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia dan melewati Indonesia, membawa uap air yang besar sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia. Sedangkan gambar yang di bawah adalah angin muson timur yang bertiup dari Australia menuju Asia dan melewati Indonesia. Uap air yang di bawah hanya sedikit serta melewati gurun. Hal ini menyebabkan terjadi kemarau di Indonesia. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia secara umum berada pada 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia, benua Australia, dan samudra Hindia serta samudra Pasifik. Kita simak peta posisi silang Indonesia. Indonesia berada pada titik yang sangat strategis dan inilah batas wilayah negara Indonesia. Dampak positif letak geografis Indonesia juga memiliki banyak sekali, terutama dalam bidang perdagangan dan kekayaan alam, sedangkan dampak negatifnya juga tergolong banyak, terutama pada potensi penyelundupan dan pengaruh budaya asing. Berikutnya, letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu tempat berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Adapun letak geologis di Indonesia, yang pertama, Indonesia merupakan bagian dari 2 pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak pada pertemuan 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis.
Nah, dampak positif letak geologis di Indonesia dapat kita lihat pada beragamnya flora dan fauna yang tersebar dari Indonesia Barat, Tengah, hingga Timur. Kemudian banyak sekali ditemukan gunung api yang masih aktif. Hal ini tentu menyebabkan tanah di wilayah Indonesia sangatlah subur. Sedangkan dampak negatif letak geologis di Indonesia tentu menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan gempa bumi, gunung meletus, hingga terjadinya bencana tsunami. Baik anak-anakku, saya sudah pembelajaran kita pada hari ini. Thank you so much for your attention and see you again on the next video. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga bermanfaat ya.